latar belakangnya. Lanjut, Bu. Pada zaman sekarang banyak orang mengalami masalah emosional seperti mudah marah, cemas, kecewa, stres, bahkan kehilangan pengendalian diri. Tidak sedikit juga orang percaya yang aktif dalam pelayanan gereja tetapi masih sulit mengendalikan emosi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosional menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Secara rohani, Alkitab juga mengajarkan pentingnya pengendalian diri, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan sebagai buah dari pekerjaan Roh Kudus. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kecerdasan emosional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor psikologi, tetapi juga oleh pertumbuhan rohani melalui karya Roh Kudus dan pembinaan gereja. Gereja memiliki peran penting sebagai tempat pembinaan iman, persekutuan, pemuritan. Nah, melalui pengajaran firman Tuhan, konseling pastoral, ibadah, pelayanan, gereja membantu orang percaya mengalami pertumbuhan karakter yang sehat secara emosional dan spiritual. Nah, Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya untuk mengubah karakter sehingga semakin serupa dengan Kristus. Karena itu, pembahasan mengenai peran gereja dan Roh Kudus dalam membentuk kecerdasan emosional sangat penting untuk dipahami, khususnya dalam mengintegrasikan teologi Kristen dengan ilmu psikologi. Nah, rumusan masalahnya yaitu kita ada apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosional, bagaimana pandangan Alkitab tentang pengendalian emosi, apa peran Roh Kudus dalam membentuk kecerdasan emosional orang percaya, apa peran gereja dalam pertumbuhan emosional jemaat, dan bagaimana integrasi antara psikologi dan iman Kristen dalam pembentukan kecerdasan emosional. Lanjut. Ada rumusan berarti punya tujuan dan manfaat ya. Nah, tujuannya itu bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sedangkan manfaatnya diharapkan dapat menambah wawasan mengenai hubungan antara psikologi, gereja, dan karya Roh Kudus. Dan diharapkan membantu kita orang percaya untuk bertumbuh secara emosional dan rohani dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasannya, apa pengertian kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman, dia adalah seorang psikolog, juga penulis, jurnalis asal Amerika Serikat. Yang dalam bukunya yang terbit, nama bukunya itu Emotional Intelligence, menjelaskan bahwa EQ sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada IQ dalam mencapai kesuksesan hidup dan kepemimpinan. Kecerdasan emosional itu mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi empati, dan keterampilan sosial. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain secara tepat, dan kecerdasan ini meliputi kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, kemampuan sosial. Jadi kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengendalikan emosi diri, serta mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain, sangat mempengaruhi hubungan sosial, keputusan hidup, dan kesehatan mental seseorang. Next, Ibu. Pandangan Alkitab tentang mengenai emosi. Alkitab tidak melarang manusia memiliki emosi, tetapi mengajarkan bagaimana mengendalikan emosi dengan benar. Dalam Efesus 4 ayat 26 ayat 30-nya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan juga dalam Galatia, maksudnya apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ayat ini menunjukkan bahwa
marah adalah space emosi K manusiawi, E N tetapi T harus U dikendalikan space agar A tidak menjadi space dosa. F A Nah, R E selanjutnya dalam space Galatia S 5 C ayat R E 22 sampai screen 23, S T ini L juga E menjelaskan spacing tentang 9 unsur space Y buah roh, A yaitu K karakter Kristus K yang dihasilkan oleh Roh Kudus dalam diri orang percaya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, yang kita sudah pelajari. Bahkan ada penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini merupakan bagian dari buah roh yang berkaitan erat dengan kecerdasan emosional. Bahasanya peran Roh Kudus dalam gereja dalam membentuk kecerdasan emosional. Peran Roh Kudus dalam membentuk kecerdasan emosional. Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang percaya untuk memperbarui hati dan karakter manusia. Nah, dalam iman Kristen, perubahan perilaku bukan hanya hasil usaha manusia, tetapi juga hasil pekerjaan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus menghasilkan yang namanya buah roh yang sudah saya baca tadi ya. Orang percaya yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan semakin mampu mengendalikan emosinya. Kedua, Roh Kudus memberikan damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27 di sana dikatakan Roh Kudus menolong orang percaya untuk menghadapi tekanan hidup dengan hati yang tenang dan tidak mudah panik. Roh Kudus juga menolong mengendalikan diri. Dalam psikologi ada yang namanya self regulation. Ya, sangat penting dalam kecerdasan emosional. Dalam kekristenan, Roh Kudus memampukan orang percaya memiliki penguasaan diri terhadap emosi, perkataan, dan tindakan. Nah, peran gereja dalam membentuk kecerdasan emosional masih nomor 4. Gereja bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga tempat pertumbuhan karakter. Pertama, gereja sebagai tempat pembinaan, Kolose 3 ayat 16. Melalui khotbah, pemuritan, pengajaran Alkitab, jemaat itu dibentuk menjadi pribadi yang dewasa secara emosi juga rohani. Kolose 3 ayat 16. Di sana kan dikatakan psikologi dan iman Kristen. Ayat psikologi membantu memahami perilaku dan emosi manusia, sedangkan iman Kristen memberikan dasar rohani untuk perubahan hidup. Psikologi mengajarkan pentingnya pengendalian emosi, sedangkan Alkitab mengajarkan bahwa pengendalian diri berasal dari Roh Kudus. Simpulan, kecerdasan emosional merupakan kemampuan penting dalam kehidupan manusia, terutama bagi orang percaya dalam perspektif psikologi. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali dan mengendalikan emosi. Dalam iman Kristen, kecerdasan emosional terlihat melalui buah roh seperti kasih, kesabaran, penguasaan diri. Nah, Roh Kudus memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan emosi orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Selain itu, gereja berperan sebagai tempat pembinaan, pengajaran, dan pendampingan rohani yang membantu jemaat bertumbuh secara emosional dan spiritual. Dengan demikian, integrasi antara psikologi, gereja, dan karya Roh Kudus dapat membantu orang percaya memiliki kehidupan yang sehat secara mental, emosional, dan rohani. Sekian dan